Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan pembahasan kita tentang tema besar kita, yaitu Katekismus Heidelberg. Kita akan membaca sekarang pada pertanyaan yang ke-34. Ya, kita sudah membahas mengenai Kristus sebagai anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa, dan kita semua adalah anak-anak Allah. Dan sekarang kita akan membahas Kristus yang disebut juga sebagai Tuhan. Silakan Silva membacakan bagi kita semua pertanyaan ke-34 dan sekaligus dengan jawabannya. Pertanyaan 34. Mengapakah kamu menyebut Dia Tuhan kita? Karena Ia telah menebus kita, tubuh maupun jiwa, dari segala dosa kita, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darahnya sendiri yang teramat berharga, dan telah melepaskan kita dari segala kuasa iblis, dan telah menjadikan kita miliknya sendiri. Oke, saya bacakan terjemahan lain. Terjemahannya mungkin lebih lama ya. Jadi, mengapa saudara menyebut Yesus itu Tuhan kita? Jawabnya, sebab Dia telah menebus kita, tubuh dan jiwa, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darahnya yang tak ternilai. Ya, darahnya yang tak ternilai. Sehingga kita bukan lagi hamba dosa. Dan telah melepaskan kita dari segala kuasa iblis. Dan dengan demikian menjadikan kita miliknya. Nah, ayatnya kita baca dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Silva juga akan bacakan bagi kita 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Satu Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, saudara-saudara, satu kebenaran yang sangat esensial, sangat penting dan sangat inti dalam kehidupan Kristen, dalam pengajaran iman Kristen, itu adalah kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Jadi penebusan itu adalah topik yang amat sangat penting dan boleh dikatakan juga topik yang sentral di dalam pembahasan-pembahasan Alkitab. Ya, kenapa demikian? Ya, karena itu adalah misi kedatangan Kristus sebagai penebus dosa, penebus saudara dan saya sebagai orang-orang berdosa yang Tuhan mau menggenapi rencananya yang sudah sejak semula atau sejak kekal ditetapkan. Jadi ini adalah ya suatu topik yang sentral sekali dan amat sangat penting. Maka menjadi orang Kristen itu harus terus-menerus hidupnya itu disadarkan akan kebenaran ini.
Ya istilahnya ini sudah seharusnya mendarah daging dalam hidup saudara dan saya. Ya, jangan jadi orang Kristen yang diingat cuma duit, duit, duit saja, uang, uang saja, kerja, kerja, kerja saja. Ya, yang penting dapat duit, yang penting kerja, yang penting dapat untung, yang penting kaya, atau yang lain bilang yang penting sehat, yang penting olahraga, atau yang lain bilang yang penting hobi, yang penting hidup itu menikmati, yang penting itu ada yang lain lagi bilang yang penting itu keluarga yang indah, keluarga yang bahagia, ya, yang lain lagi bilang yang penting itu berprestasi, ya, dan punya punya apa ini histori-histori atau karya-karya yang luar biasa di dalam kehidupannya sehingga dikenal banyak orang. Wah, banyak yang penting, yang penting, yang penting itu bagi hidup manusia, tapi tidak ada yang maksudnya saya hal yang penting yang ditulis di Alkitab justru dilupakan oleh banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan. Yaitu apa? Kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kalau tidak, celakalah hidupmu dan binasalah engkau. Maka itu yang seharusnya menjadi hal yang terus-menerus menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa siapakah aku? Aku adalah orang yang sudah ditebus. Aku orang yang sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Dan darah Kristus itu bukan darah tetesan-tetesan darah itu yang mahal. Bukan, tapi darah itu melambangkan nyawa, dan nyawa itu melambangkan pengorbanan. Itu. Sekali lagi, darah itu melambangkan nyawa, dan nyawa itu melambangkan atau bermakna suatu pengorbanan. Jadi itulah yang disebut dengan mahal. Dan pengorbanan yang mahal itu apa? Pengorbanan yang mahal itu bukan Kristus mati secara fisik. Pengorbanan yang mahal itu bukan sekedar Kristus disiksa secara fisik. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang yang mengalami dirinya juga disiksa. Banyak orang yang mengalami dirinya menjadi korban. Dan bahkan ada martir-martir yang dibakar hidup-hidup, ya, yang disembelih, yang dipotong-potong tubuhnya, yang dipenggal kepalanya, yang ya banyak sekali siksaan-siksaan bagi kaum martir. Dan kalau Kristus hanya disebut mahal karena dia sudah disiksa demikian rupa secara fisik, dicambuk sampai beberapa puluh kali. Itu bukan saya mau meremehkan siksaan jasmani Kristus, bukan. Tapi itu bukan yang disebut dengan darah yang mahal. Ya memang pengorbanan Kristus adalah satu paket keseluruhan hidup Kristus itu dari dia pertama kali datang ke dunia itu sudah misi pengorbanannya dan sampai dia naik ke surga. Seluruhnya itu adalah satu paket pengorbanan Kristus. Tetapi yang saya maksud adalah puncak daripada pengorbanan yang amat sangat mahal itu. Ya, tentunya tidak bisa kita katakan, oh, tidak ada puncaknya. Semuanya sama aja. Kristus lahir ya pengorbanan. Kristus menjalani hidup itu ya pengorbanan. Kristus itu menjadi anaknya Maria ya pengorbanan. Jadi semua itu korbannya itu mahal semua. Dan itu semua sama
pengorbanannya itu semua sama. Dia masa kecil ya toh, terus masa remaja, masa dewasa, lalu sampai dia memberitakan firman Allah, ya, dia melakukan mujizat dan sebagainya. Oh, itu semua pengorbanannya itu levelnya sama semua. Saya yakin tidak. Ya, masa Kristus misalnya ini sekedar joke saja ya. Masa Kristus itu kalau sikat gigi itu juga pengorbanannya sama mahalnya dengan waktu dia disalib. Ya tentunya tidak dong. Ya, Tuhan Yesus sikat gigi itu suatu pengorbanan yang mahal. Ya bukan saya mau mengajak saudara meremehkan karya Kristus, tidak, tapi justru saya mau menunjukkan bahwa di dalam karya Kristus itu ada yang namanya puncak pengorbanan yang paling mahal. Ya, dan yang paling mahal itu adalah darahnya. Dan yang disebut dengan darahnya adalah dia mengorbankan dirinya, dan yang disebut dengan mengorbankan dirinya bukan dia sekedar mati fisik di kayu salib. Pengorbanan dia yang paling mahal justru bukan mati fisik. Karena saya pernah katakan, mati fisiknya Kristus itu justru bukan pengorbanannya lagi. Ya, saya ulangi. Mati fisiknya Kristus, ya, mati secara fisik, ya, secara jasmani. Jadi Kristus secara jasmani, matinya Kristus secara jasmani itu justru sudah bukan pengorbanannya lagi. Kenapa saya katakan demikian? Karena kematian fisik Kristus itu, kematian jasmani Kristus menunjukkan bahwa pengorbanannya sudah selesai. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kematian secara fisik daripada pengorbanan Kristus itu sebenarnya bukan pengorbanan, puncak pengorbanannya itu sama sekali tidak. Bahkan saya katakan kematian fisik Kristus itu bukan lagi disebut sebagai pengorbanannya. Karena itu menunjukkan tanda kemenangannya. Dan tanda bahwa dia sudah menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya. Dan kemudian dia mati. Mati secara fisik itu sebetulnya bukan mati habis lenyap. Tidak. Kristus tidak pernah mati habis lenyap. Dan semua orang yang mati juga sebetulnya tidak mati habis lenyap. Karena yang namanya definisi mati itu adalah rohnya meninggalkan tubuhnya. Jadi tidak habis lenyap, tidak. Itu salah orang bilang, Tuhanmu bisa mati ya. Karena Tuhanmu mati lah. Ya gimana, kamu sudah menyembah Tuhan yang mati kan? Tidak. Apa arti mati itu? Mati itu adalah roh yang meninggalkan tubuh. Bukan eksistensinya hilang, eksistensinya lenyap. Itu pandangan yang salah sama sekali. Oke, kembali ke tadi. Jadi Kristus itu waktu mati, itu menunjukkan kemenangannya. Dan menunjukkan bahwa karyanya semua sudah digenapi. Dan sudah selesai. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Ya karena Kristus sebelum mati, Kristus mengatakan satu kata, yaitu apa? Sudah selesai. It is finished. Sebelum mati itu. Berarti waktu dia sudah mengatakan it is finished, setelah itu sudah bukan lagi suatu pengorbanan. Tapi itu suatu kemenangan, pernyataan kemenangan. Kenapa saya juga berani mengatakan gitu? Karena Kristus waktu sebelum mati itu ada dua kata yang saya mau tekankan di sini. Sebetulnya ada 7 kata, tapi ada 2 kata yang saya mau tekankan. Tadi yang pertama tadi saya sebut sebagai it is finished, sudah selesai. Lalu perkataan yang paling terakhir adalah
Mengatakan apa? Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Jadi itu bukan kekalahan, saudara-saudara. Kristus mati itu bukan kekalahan. Kristus mati itu adalah dengan kuasanya dia menyerahkan nyawanya. Saya katakan bukan dengan ketidakberdayaan dia menyerahkan nyawanya. Kristus mengatakan itu dengan keras dan dengan lantang, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Bukan mengatakan dengan lemes dan sudah kehabisan darah dan sudah tidak berdaya apa-apa lagi. Bapa, kepadamu kuserahkan. Ya, tapi dengan kuasanya, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Ya, memang saya tidak tahu rekaman suara Kristus waktu mengatakan seperti ini itu bagaimana, tetapi saya percaya itu di dalam kuasanya, bukan di dalam ketidakberdayaannya. Kenapa saya juga berani mengatakan itu dalam kuasanya? Ya. Karena Kristus sendiri pernah mengatakan, aku yang memberikan, ya, aku yang berhak untuk memberikan, dan aku yang juga berkuasa untuk mengambilnya kembali, yaitu nyawa Kristus. Nyawa Kristus itu Kristus dengan kuasanya menyerahkan, dan dengan kuasanya dia akan mengambilnya kembali. Itu menunjukkan akan kuasa atas nyawa Kristus. Jadi saudara dan saya sendiri tidak punya kuasa atas nyawa Anda dan nyawa saya. Tidak ada kuasa. Saudara kalau mau menunjukkan saudara punya kuasa atas nyawa Anda, coba Anda sekarang ngomong, Bapak, kuserahkan nyawaku kepadamu. Nyawa Anda berangkat enggak ke Bapak? Enggak bisa kan? Anda mau menyerahkan nyawa Anda dengan berkata, Bapak, kepadamu kuserahkan nyawaku. Nyawa Anda terbang enggak? Enggak. Anda enggak bisa melepas nyawa Anda dari tubuh Anda. Karena Anda tidak berkuasa untuk melepaskan nyawa Anda dari tubuh Anda. Ada orang yang bilang, bisa Pak, pakai pistol Pak. Ya, Bapak, aku serahkan nyawaku kepadamu. Duor. Ya, toh. Nah, kalau itu bukan Anda dengan kuasa. Itu membuat Anda tidak berdaya. Ya, bukan dengan kuasa Anda menyerahkan, tapi Anda membuat diri Anda tidak berdaya, bunuh diri, sampai Anda mati dan roh Anda melayang, itu bukan karena kuasa Anda, tapi karena ketidakberdayaan Anda. Ya, sama seperti misalnya orang mau bunuh diri, Bapak, aku serahkan nyawaku kepadamu. Waduh, terjun bunuh diri. Apakah dia menyerahkan nyawa? Bukan, dia bukan menyerahkan nyawa itu. Dia tidak berkuasa menyerahkan nyawa. Ya, dia nyawanya meninggalkan tubuhnya dalam ketidakberdayaan tubuhnya yang sudah rusak, ya, dalam ketidakberdayaan. Oke, kembali ke Kristus tadi. Jadi Kristus itu menyerahkan nyawa itu dalam kekuatan dan kuasanya. Dari mana juga tahu itu? Karena kalau saudara perhatikan, waktu Kristus mati itu Pontius Pilatus kaget. Ya, nanti cari sendiri ayatnya. Pontius Pilatus mati. Tuhan Yesus mati itu. Pontius Pilatus itu terkejut. Terkejut kenapa? Kok cepat matinya? Nah ini, kok cepat matinya? Nah, jadi waktu itu hari baru pukul berapa ya? Pokoknya lebih dari pukul 3 ya. Jadi ya sekitar itulah. Saya kurang meneliti mengenai jamnya. Tapi itu belum malam. Belum malam. Dan waktu menjelang itu mau sebelum pukul 6 itu pokoknya.
itu orang para orang Yahudi dan prajurit itu bilang ini harus cepat-cepat maksudnya orang-orang yang disalib ini kan bukan hanya Tuhan Yesus yang disalib, orang-orang yang disalib yang di samping Tuhan Yesus juga itu harus secepatnya mati sebelum jam 6. Karena jam 6 itu nanti sudah diperhitungkan sebagai hari Sabat. Dan waktu hari Sabat tidak boleh menurunkan mayat. Maka itu mereka orang-orang yang disalib itu begini, saudara. Orang yang disalib itu matinya mati pelan-pelan. Mati pelan-pelan. Jadi bukan mati cepat. Dan itu maksudnya disalib itu memang tujuannya untuk menyiksa orang yang dianggap paling jahat itu. Disiksa sampai semenderita-menderitanya. Itu penyiksaan seperti itu namanya itu disalib. Ya, jadi orang kalau misalnya dipenggal kepalanya, itu bukan penyiksaan yang paling sadis, tidak justru. Orang dipenggal kepalanya itu des. Ya, pakai guillotine tuh, dus, langsung jatuh. Kepalanya jatuh. Sudah. Tidak merasa apa-apa lagi. Ya, saya juga nggak tahu rasanya gimana ya, karena saya juga tidak pernah mengalami itu. Tapi secara logik, ya, orang yang langsung putus kepalanya itu sudah tidak ada kesadaran apa-apa lagi karena tubuh dan kepala sudah terpisah dan sudah tidak ada kontak dan langsung berhenti. Ya, peredaran darah ke otak langsung berhenti dan sudah tidak bisa ada yang dipikir lagi. Tapi kalau orang disalib itu penyiksaan pelan-pelan, ya, mati di dalam kedinginan dan kepanasan, bisa sampai 2-3 hari mungkin baru mati. Ya, itu disalib itu, bayangkan. Ya, tapi Kristus, nah karena itu waktu ceritanya kan waktu orang-orang sudah bingung mau mendekati jam 6 dan itu hari Sabat. Maka akhirnya diputuskan kaki orang-orang yang disalib itu harus dipatahkan. Ya, dulu saya waktu kecil sih nggak ngerti ya kenapa kok kaki harus dipatahkan dan sebagainya. Karena apakah itu juga menambah penyiksaan kaki dipatahkan? Ternyata tidak. Kaki dipatahkan itu tujuannya untuk matinya lebih cepat. Sebab dengan dipatahkannya kaki maka pasti ada pendarahan. Dan pendarahan makin banyak, jadi orang itu akan lebih cepat mati. Nah, waktu Kristus mau dipatahkan, prajurit itu melihat, loh, kok sudah mati. Lalu ditusuk lambungnya, dan lambungnya kemudian mengeluarkan air dan darah, menunjukkan jantung sudah berhenti. Karena kalau ditusuk itu, kalau masih hidup bukan berarti darahnya muncrat keluar kan, karena jantungnya masih memompa dan darah akan mengalir deras. Itu tidak. Hanya keluar air dan darah sedikit. Jadi itu menunjukkan dia benar-benar sudah mati. Nah, itu yang membuat Pontius Pilatus kaget. Loh, kok cepat matinya? Nah, jadi saya juga tidak setuju kalau, tidak terlalu setuju saya, kalau penyiksaan Kristus itu sedemikian sadisnya waktu dicambuk sampai meleleh semua dagingnya dan urat-uratnya bisa putus semua pada waktu dicambuk itu. Ya sudah, sebelum disalib pun Kristus sudah mati karena berceceran darah mungkin
mengalir sampai keluar darahnya berliter-liter, ya sudah habis sebelum disalib. Kalau seperti itu loh, buaginya sampai leleh semua, sampai sobek semua, ya mana bisa Kristus itu hidup waktu disalib, sudah mati. Ya memang dikatakan Kristus jatuh, ya pada waktu membawa salib Kristus jatuh, karena mungkin salib itu juga berat. Dan orang yang habis dicambuk tentunya kehabisan tenaga, tapi nggak sampai dia benar-benar sampai mau mati begitu. Ya, Kristus tuh benar-benar menyerahkan nyawanya itu pada saat dia masih kuat. Nah, pada waktu dia masih kuat itu, dia menyerahkan dengan kuasanya, menyerahkan nyawa kepada Bapa dengan kuasanya. Nah, itulah yang yang saya mau tekankan. Sehingga pembahasannya akan saya lanjutkan minggu depan juga. Sehingga itu betul-betul yang disebut pengorbanan itu adalah bukan waktu Kristus mati secara fisik. Nah, kalau bukan secara fisik, lalu kapan pengorbanan Kristus yang benar-benar mahal? Nah, saya akan jawab dengan sederhana, yaitu bukan sederhana ya, maksud saya sederhana itu yang kelihatannya sepele, padahal itu adalah suatu hal yang amat sangat mahal. Yaitu apa? Kristus benar-benar terpisah dari Allah Bapa. Itu pengorbanan yang paling mahal dari seluruh karya Kristus waktu di dunia. Tidak ada pengorbanan yang lebih mahal daripada Kristus harus mengalami keterpisahan dengan Bapa. Dan itu memang misteri, dan itu memang sesuatu yang tidak bisa terpecahkan di dalam teologi manapun, ya. Karena bagaimana Allah Tritunggal itu berpisah, itu banyak pro dan kontra. Dan itu banyak yang menganggap bahwa itu hanya terpisah dalam arti hanya kasihnya saja yang terpisah, ya. Atau Kristus saking menderitanya, dia merasa Allah itu begitu kejam terhadap dia, ya. Nah, itu analisa-analisa yang tidak benar tentang pengorbanan Kristus, yang seolah-olah Kristus itu bukan benar-benar terpisah dari Bapa. Kristus benar-benar terpisah dari Bapa. Saya akan mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan, ya. Tapi nanti aja ya. Jadi begini, pada waktu Kristus mengalami keterpisahan dengan Bapa, itu adalah hal yang paling membuat Allah Tritunggal itu menderita. Ya. Yang paling membuat Allah Tritunggal itu menderita. Ya, kenapa demikian? Karena tidak mungkin Allah Tritunggal itu boleh berpisah. Tetapi karena kasihnya kepada manusia, maka Kristus harus mengalami keterpisahan. Nah, ini yang tadi saya sebut. Itu yang tadi saya sebut sebagai yang paling mahal. Jadi bagaimana Allah Tritunggal harus mengalami keterpisahan?
Ya, bagaimana Allah Tritunggal itu yang tidak boleh berpisah, harus terpisah. Itu keterpisahan antara Bapa dan Anak itu betul-betul boleh dikatakan menyangkali hakikat ketritunggalan. Ya, hakikat bahwa antara Allah Anak dan Allah Bapa itu tidak boleh berpisah. Itu harus berpisah demi membayar hutang manusia. Hutang manusianya apa? Hutang manusianya adalah maut. Dan maut itu adalah yang harus dibayar. Maut itu adalah terpisah dari Allah. Ya, terpisah dari Allah. Nah, ini yang benar-benar membuat Allah Tritunggal itu bersama-sama menderita. Jadi saya percaya penderitaan itu bukan hanya pada Kristus yang mengalami penderitaan, tapi Allah Bapa juga mengalami penderitaan, Allah Roh Kudus juga mengalami penderitaan, Allah Anak juga mengalami penderitaan. Kesedihan yang amat dalam itu harus terjadi. Keterpisahan itu harus terjadi demi kasih kepada manusia. Demi membayar hutang manusia, yaitu maut. Karena maut itu artinya juga terpisah dari Allah. Kematian yang merupakan kematian yang sejati adalah bukan kematian fisik. Kematian sejati adalah terpisah dari Allah selama-lamanya di dalam kekekalan. Itu. Jadi ini yang dialami Kristus, yaitu mengalami keterpisahan. Lalu ada yang bilang, ya kan cuma 3 jam Pak keterpisahan. Memang saya tafsirkan tuh kira-kira sekitar 3 jam. Kan cuma 3 jam tidak ada masalah Pak. Bukan masalah 3 jam, tapi masalah signifikansi daripada keterpisahan itu. Itu yang amat sangat mahal. Bukan masalah jamnya. Ya, memang itu betul hanya 3 jam. Tapi 3 jam itu mengalami keterpisahan itu secara signifikansi itu. Ini penyangkalan akan ketritunggalan yang tidak boleh terpisah. Itu harus terpisah. Itu yang disebut dengan mahal. Kalau enggak itu, ya enggak ada yang mahal. Darahnya yang mahal. Ya, lebih mahal dari perak atau emas, lebih mahal dari harta seluruh dunia. Boleh dikatakan begitu. Tidak ada yang bisa membeli darah yang mahal itu. Karena itu pengorbanan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, puji Tuhan. Kalau kita boleh memahami kebenaran ini. Saya berhenti sampai di sini. Jadi saya baru mau menjelaskan bahwa kita ini adalah menyebut Yesus adalah Tuhan. Karena Kristus itu sudah menebus saudara dan saya. Dan membeli saudara dan saya dengan darah yang mahal. Ya, untuk berikutnya saya akan membahas mengenai arti kata Tuhan itu sendiri. Ya, saya sampai di sini. Ya, terima kasih Pak Andi untuk penjelasannya tentang penderitaan Kristus dan karya terbesar Kristus yang sudah dinyatakan, dan itu yang membebaskan kita dari dosa. Selama ini kalau kita bicara tentang penderitaan Kristus, saya pribadi lebih fokus pada saat penderitaan Tuhan Yesus disalibkan ya. Padahal ada yang ternyata lebih besar karena dosa saya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Tritunggal itu terpisah. Ya. Ya, saudara, untuk Anda yang
Ya, saudara, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan Anda bisa mengirimkan WhatsApp di 0813 5790 1628. Sekali lagi, WhatsApp-nya di 0813 5790 1628. Maaf, Pak Andi. Ya, ini ada saudara-saudara yang sudah bergabung melalui Zoom. Ada Ibu Priscilla, terima kasih. Ada juga Pak Elia, terima kasih sudah bergabung. Ini ada pertanyaan dari Pak Elia, Pak Andi, sebuah analogi ya. Mungkin ini terkait dengan pembahasan beberapa waktu yang lalu tentang anak tunggal Allah. Ini dianalogikan, saya seorang anak presiden. Papa saya yang sangat berkuasa. Namun papa saya adalah seorang yang sangat demokratis. Di negara papa saya tidak dikenal karena saya masih kecil. Lalu pada saat saya berusia 33 tahun, saya turun menemui rakyat di negara papa saya itu. Bukankah lebih cepat menunjukkan saya adalah anak presiden dengan menggunakan seluruh kekuatan legitimasi atas diri saya sebagai seorang anak presiden? Mengapa saya harus menggunakan cara berusaha sendiri, meyakinkan masyarakat papa saya dengan kemampuan diri saya sendiri, dan tidak menggunakan seluruh peralatan kelengkapan negara papa saya, supaya saya lebih mudah dikenal sebagai seorang anak presiden? Ya, ini pertanyaan dari Pak Elia, Pak Andi. Ya. Ya, jawabannya adalah Kristus itu nggak ada tujuan untuk misinya bukan adalah bahwa dia itu yang apa ya, dia bisa menunjukkan siapa dia. Poinnya bukan itu. Jadi Kristus tidak punya misi untuk mau menunjukkan siapa aku. Ya, lalu mendatangkan fasilitas-fasilitas Bapaknya. Tapi sebetulnya tujuan utama Kristus itu adalah menebus dosa umat manusia. Di mana manusia ini yang sudah menjadi hamba dosa. Tuhan sudah menubuatkan akan meremukkan kepala si ular. Nah, itulah yang menjadi misinya. Jadi misinya bukan bagaimana Kristus dapat terkenal, misalnya begitu. Ya, itu buat apa? Karena memang dia sendiri adalah Allah dan dia tidak memerlukan istilahnya bagaimana manusia mau menghormati dia. Ya, saya enggak paham maksudnya Elia kenapa kok bertanya seperti itu. Apakah karena dari tadi kan yang saya tekankan itu darah yang mahal, ya itu yang menjadi misi utama Kristus, yaitu menebus dengan darah yang mahal. Oke. Mungkin maksudnya begini Pak, kenapa waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus nggak langsung menunjukkan powernya gitu loh, bahwa ini loh saya ini anak Allah, tapi justru dia lahir sebagai anak tukang kayu dengan kondisi yang begitu lemah. Jadi lebih sulit orang-orang untuk mengakui dia sebagai Tuhan. Sama seperti kalau kita mengikuti perbincangan antara perdebatan ya, lebih tepatnya perdebatan di sosial media. Seringkali orang mengatakan, mana sih di dalam Alkitab yang menunjukkan Yesus itu Tuhan? Nah seringkali seperti itu, kenapa sih nggak to the point aja bahwa aku ini loh anak Tuhan dan menunjukkan segala popularitasnya. Mungkin itu yang dimaksud oleh Pak Elia, yang ditanyakan. Iya. Ya kembali lagi, orang bisa percaya itu bukan karena power yang ditunjukkan. Karena kalau cuma hanya berdasarkan power dan kuasa yang ditunjukkan, motivasi orang
untuk percaya itu sudah tidak murni lagi. Ya, contohnya orang itu mau berbuat baik kepada tokoh konglomerat. Pertanyaan saya, apakah orang yang mau berbuat baik kepada tokoh konglomerat itu betul-betul mau berbuat baik? Atau karena dia konglomerat? Sehingga motivasi orang ikut konglomerat itu ya karena kekayaannya. Dan saya ingin menikmati kekayaannya. Begitu konglomerat ini jadi orang miskin, ya goodbye. Ya kan? Nah, jadi orang ikut Tuhan itu bukan berdasarkan karena melihat kehebatan karya-karya Allah yang luar biasa sampai orang mungkin terkesan, begitu terkesan, dan akhirnya semua mau menyembah Tuhan. Ya, menyembahnya itu kan tetap menyembah karena egosentris. Dan orang bisa percaya sama Tuhan itu bukan karena ini atau itu. Orang bisa percaya sama Tuhan itu cuma only by grace. Ya kan? Kalau hanya karena melihat kuasa, belum tentu dia betul-betul percaya. Dia percaya itu hanya untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Karena kata percaya itu sebetulnya adalah trust. Dan trust itu menyerahkan seluruh hidup bagi siapa dia percaya dan mau berkorban, mengorbankan seluruh hidupnya bagi siapa dia percaya. Itu orang percaya. Banyak orang yang percaya sama berhala-berhala. Tapi tujuannya apa dia percaya sama berhala? Ya tujuannya supaya dia bisa memperalat berhala untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya seperti itu. Jadi Allah tidak punya trik-trik untuk membuat bagaimana. Memang gampang. Allah mau nunjukkan dari awal bahwa dia adalah Allah. Ya memang semua orang akan takluk. Semua orang akan mau tidak mau mengaku. Oke, silakan. Pak Andi, terima kasih. Saya mencoba untuk tidak langsung tampil dengan suara, tapi dengan tulisan. Kena juga gitu ya. Kena juga apa yang saya ingin sampaikan. Terima kasih Bu Silva. Menariknya begini Pak, tadi waktu di awal Bu Silva sudah mengajukan satu statement Pak. Itu bagi saya cukup penting gitu loh Pak. Mohon dijabarkan. Kalau Pak Andi lupa, tolong Bu Silva menanyakan ulang lagi poin yang Ibu sampaikan. Thank you. Apa yang saya lupa ya? Oh, maksudnya tadi sudah diingatkan ya. Oke. Thank you. Ya, silakan Pak Elia atau sudah? Sudah Bu. Thank you. Ya, terima kasih. Silakan untuk saudara yang lain yang ingin bertanya, Anda bisa, waktu kita masih cukup panjang ya. Silakan Anda bertanya melalui WhatsApp di 0813-8790-1628. Ya, kalau belum ada, ini saya bertanya Pak Andi tentang kematian Kristus ya. Kita sebagai orang percaya, kita yakin bahwa kematian Kristus itu untuk menebus dosa kita, untuk menebus dosa manusia. Tetapi orang-orang yang tidak percaya itu menganggap itu kematian biasa, bahwa Kristus tidak lebih sebagai korban konspirasi politik antara para imam-imam dan juga Raja Herodes, mereka yang merasa kekuasaannya akan digeser oleh Kristus. Dan mereka katakan, ya itu kematian biasa, karena dia nggak lebih dari seorang korban perpolitikan yang ada di negara Yehuda pada saat itu.
Dan saya sendiri mencoba menjelaskan gitu ya kepada mereka, ya balik-balik lagi, yang mempercayai kematian Kristus untuk menebus dosa, itu adalah orang yang diberi karunia iman. Kalau kalian nggak beli di karunia iman, ya kalian menganggap itu sebagai kematian biasa, nggak lebih dari kematian orang-orang lain. Atau misalnya memang ada juga kematian yang cukup mengerikan gitu ya. Negara-negara yang pemimpinnya bengis, mereka juga mematikan pemberontak-pemberontak politiknya dengan cara yang juga sama bengisnya begitu. Nah, bagaimana menjelaskan ini ke mereka, Pak Andi? Atau kita pasrah aja ya, terserah. Memang mungkin kamu bukan orang pilihan mungkin ya. Jadi kamu nggak akan pernah bisa dipilih Allah. Tidak mungkin diberikan pengertian bahwa kematian Kristus adalah untuk menebus dosa manusia yang berdosa. Ya, itu tadi, saya kan tadi menekankan justru bukan kematian Kristus yang menebus kita. Banyak orang Kristen juga salah, dianggap kematian Kristus itu menebus dosa kita. Itu bukan yang dimaksud pengorbanan Kristus, itu bukan kematian fisik. Itu orang-orang Kristen tuh banyak yang salah paham semua, dipikir kematian jasmani Kristus itulah yang membayar dosa-dosa saya. Saya tadi sudah tegaskan, kematian fisik itu justru menunjukkan kemenangan Kristus. Bahwa dia sudah menggenapi semua karyanya. Itu kematian fisik. Jadi kalau ditekankan terus kematian Kristus, saya justru tegaskan bukan kematian Kristus secara fisik. Tapi yang dimaksud itu adalah kematian rohani. Dan kematian rohani tidak bisa dipahami semua orang kalau Tuhan tidak memberi pencerahan kepada dia. Ya. Apalagi orang yang belum di dalam Kristus, tambah tidak ngerti lagi. Kematian jasmani aja dia tidak ngerti, apalagi kematian rohani. Tambah nggak ngerti lagi. Tapi kita bisa memberikan logika kepada mereka. Ya, jadi ini logika itu juga satu syarat untuk apologetika. Logika yang sehat maksud saya, dan logika yang tunduk kepada Alkitab. Jadi logikanya begini. Saya seringkali pakai ilustrasi. Kalau kamu hutang 1 miliar, dibalas dengan senyum, mau nggak? Maksudnya saya hutang sama kamu 1 miliar. Lalu saya bayarnya pakai senyum 10 kali. Jadi setiap kali senyum 100 juta berkurang. Ya, lalu saya 10 kali senyum lunas. Mau nggak? Hutang 1 miliar dibayar dengan 10 kali senyum. Nah, itu orang yang logikanya sehat kan langsung nangkep. Oh iya, ya enggak mungkin. Siapa yang mau hutang 1 miliar dibayar dengan senyum 10 kali? Nah, itu yang saya maksud diantar pada logika. Kenapa Kristus harus mengalami maut? Ya, karena yang dibayar, hutang yang dibayar itu bukan hutang kebaikan. Anda mau bayar 1000 kali kebaikan, tetap tidak bisa meloloskan Anda dari hukuman maut. Ilustrasi lain lagi misalnya. Anda ini sudah menyelundupkan narkoba, sehingga negara dirugikan 100 miliar misalnya. Lalu akibat Anda sudah menyelundupkan narkoba, Anda dihukum mati. Lalu Anda bilang sama hakim, Pak, saya akan bayar kerugian pemerintah yang saya selundupkan 100 miliar itu, saya akan bayar 500 miliar. Dan tolong saya dibebaskan dari hukuman mati. Nah, bisa enggak hukuman mati saya
loloskan atau saya mau lunaskan dengan bayar 500 miliar. Ya nggak bisa. Karena masalahnya itu Anda sudah melanggar hukum yang mengakibatkan Anda bukan hanya harus mengganti 100 miliar, tapi Anda harus menjalani hukuman mati. Jadi hukuman mati mau dibalas dengan kebaikan, hukuman mati mau dibayar dengan 500 miliar, tidak pernah bisa. Nah, Allah memberikan jalan keluar. Bagaimana kita bisa lolos dari hukuman mati itu? Karena ada yang rela menggantikan saya untuk menjalani hukuman mati. Nah, logika-logika ini kita tunjukkan pada dia. Makanya itulah Kristus harus mengalami maut pada waktu disalib. Karena dia harus bayar hutang dosa manusia. Dan upah dosa adalah maut. Dan maut harus dibayar dengan maut. Ya, saya harap ini logika ini boleh menolong kita untuk menjelaskan meskipun orang itu belum bisa menerima dan percaya. Tapi apa yang dilakukan Kristus itu adalah punya alasan logik yang bisa sebetulnya dipahami semua orang. Apa yang dibayar oleh Tuhan Yesus itu adalah ada alasan logik. Ya, makanya kita berapologetika. Oke. Ya, Pak Andi, terima kasih untuk penjabarannya kali ini. Dan silahkan untuk menyimpulkan pembahasan kita tentang penebusan Kristus, Pak Andi. Ya, puji Tuhan, saudara, karena Kristus adalah Tuhan. Kenapa dia disebut Tuhan? Karena ada alasan logik bahwa Kristus sudah membayar kita, membeli kita dengan darah yang mahal. Ya, dan kita sudah dibeli itu berarti kita sudah menjadi milik Kristus. Dan yang kita baru bahas tadi adalah kenapa dia bayar dengan darah yang mahal. Apa arti darah mahal? Darah itu melambangkan nyawa. Dan nyawa itu melambangkan suatu pengorbanan. Dan Kristus mati secara rohani. Mati secara rohani. Bukan mati secara fisik. Ada orang bilang, loh, mati secara fisik kan juga dalam karya pengorbanannya. Saya katakan tidak. Mati secara fisik justru menunjukkan Kristus sudah selesai dalam karyanya. Mati secara fisik itu bukan karya pengorbanan Kristus. Mati secara fisik menunjukkan selesainya pengorbanan Kristus dan kemenangan Kristus. Karena sudah membayar lunas, yaitu maut yang dibayar dengan maut. Kapan mengalami maut? Pada saat Kristus mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, biarlah kebenaran ini boleh menguatkan dan meneguhkan saudara mengenai makna Kristus membayar lunas hutang saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh berterima kasih karena kami boleh dibukakan rahasia pengorbanan Kristus yang begitu mahal. Tapi kami seringkali meremehkan dan menganggap biasa. Tapi tidak ada yang sanggup membayar harga yang mahal ini, yaitu maut yang harus dibayar dengan maut. Terima kasih Tuhan, karena pengorbanan-Mu begitu mahal. Dan untuk bisa membeli kami. Dan hidup kami saat ini adalah hidup yang bukan menjadi milik kami sendiri. Kami serahkan ya Tuhan seluruh pembahasan yang sudah dibicarakan, Tuhan sempurnakan dalam hidup kami masing-masing.
Dan minggu depan kami juga boleh melanjutkan di dalam anugerah Tuhan semata-mata. Kami serahkan doa kami dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.